dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom gereja Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita sudah masuk 2021 dan ini pada hari yang ketiga. Wow. Kita melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa itu terus menuntun kita melewati tahun 2020 sehingga kita boleh ada di tahun 2021. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Bagaimana keadaan Bapak Ibu semuanya? Sehat, semua baik? Puji nama Tuhan. Saya percaya di tahun 2021, tahun integritas ini, Tuhan akan bawa kita lebih lagi dahsyat. Amin. Sehingga apa yang belum dijawab Tuhan di tahun 2020, percaya di tahun 2021 Tuhan akan menjawab segala pergumulan setiap kita. Amin. Sehingga dia memberikan jalan keluar, memberikan kesehatan yang sempurna. Dan Tuhan juga akan menyelesaikan COVID-19 ini dari Indonesia. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Mari siapkan hati kita. Sebentar kita akan beribadah, tetapi sebelum beribadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Horaba syakarabana ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Hiraba syakarabana ya ralaba ya ralaba. Tuhan Yesus, kami angkat syukur kami. Kami boleh ada di tahun 2021. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau Tuhan yang pimpin kami. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Bapa, Engkau memberkati pemerintahan kami Tuhan. Bapa, kami serahkan pemerintahan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah Indonesia ada di pikiranmu, Indonesia ada di hatimu, Indonesia ada di rencanamu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biarlah kepemimpinan yang ada terjadi Indonesia boleh menjadi kepemimpinan yang takut akan Engkau Tuhan. Berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, TNI Polri yang berjaga-jaga atas stabilitas bangsa kami. Tuhan berkati mereka, mengalir roh takut akan Engkau atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk COVID-19 dan resesi ekonomi yang terjadi atas Indonesia. Tuhan, 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 kami memanggil Engkau Tuhan. Kami perkatakan resesi ekonomi bahkan COVID-19 atas Indonesia diam tidak berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan kami boleh melihat Tuhan Engkau Allah yang berkuasa atas mereka yang
hari-hari ini dirawat karena COVID Tuhan. Bapa pulihkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan tidak ada lagi pertambahan angka COVID-19 Tuhan. Kami berdoa tidak ada lagi pertambahan angka kematian. Namun kami berdoa kesembuhan itu terjadi. Kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami COVID sembuh. Mereka yang di rumah-rumah sakit Tuhan, yang mengalami penyakit yang lain juga Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah kami berdoa, kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati para pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan gembala sidang kami, Paniko bersama dengan keluarga besarnya. Kami berdoa untuk keempat wakilnya juga Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan keluarga besarnya. Kami berdoa untuk karayon kami Pak Jo, Ibu Olga dan juga gembala HOJ, Engkau memberkati keluarga besarnya. Kami berdoa semua pemimpin kami mereka tetap ada dalam kesehatan yang prima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang mengalami Tuhan hari-hari ini Tuhan, yang saat ini sementara mengikuti ibadah online. Tuhan jamah mereka Tuhan, Tuhan pulihkan mereka Tuhan, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Dan kami berdoa yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang lemah kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa Engkau bawa mereka supaya mereka hari-hari ini mereka berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Itulah boleh menjadi makanan rohani mereka. Itulah yang boleh jadi kekuatan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk menjadi dasar di 2021. Mereka akan berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan dan jadilah sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, mari sama-sama bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sebab tahun ini Dia sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Sebab Engkau yang mengubahkan tangisan menjadi tari-tarian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh
sukacitaku. Tuhan, sekali lagi. Dan ku kan menari, haleluya, di hadapan Rajaku tenang. Amin. Sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Dalam sukacita kami Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini, roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan?
Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You never let me go. Ini ucapan syukur kami Tuhan. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You never
Tapi kami tahu Engkau sudah ada di sana Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah-Mu. Engkau layak Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Hari ini hari Minggu pertama tahun 2021. Kita semua bersukacita. Mau beribadah, mau dengar firman, dan mau dengar tuntunan Tuhan. Yuk siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih hari Minggu pertama tahun 2021. Tahun integritas. Engkau bimbing kami bisa masuk, kami bisa ada, semua karena anugerah. Makasih Tuhan. Bersabdalah, tuntun kami semua, supaya setahun ke depan kami akan jadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terus menggenapi rencana-Mu. Urapi hamba-Mu yang sampaikan firman, urapi kami semua yang mendengar, dan biar setiap kami diberkati dan mampu melakukan yang jadi pesan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan Tuhan hari ini
terambil dari 1 Tawarikh 22 ayat 19. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Pesan ini adalah pesan dari Raja Daud waktu dia sedang transisi menyerahkan pemerintahannya kepada anaknya Salomo. Dan salah satu tugas Salomo sebagai raja yang baru, di era yang baru, di masa yang baru adalah mendirikan rumah Tuhan. Nah, Salomo yang muda ini dibantu sama Raja Daud. Raja Daud sudah mempersiapkan semuanya, planning-planningnya, materi-materinya. Tapi pelaksananya bukan Daud, Salomo. Ada sesuatu yang harus dibangun. Rumah Tuhan tidak jadi dengan sendirinya. Salomo mesti melakukan sesuatu. Dia mesti bekerja keras. Dia mesti memanage pembangunan rumah Tuhan. Kenapa rumah Tuhan harus dibangun? Ayat tadi berkata rumah Tuhan harus dibangun supaya tabut perjanjian dapat dibawa masuk. Karena sampai hari itu tabut perjanjian masih ada di kemah Daud, ya, belum ada di tempat yang megah. Yang menurut Daud harusnya diletakkan di tempat yang hebat, yang megah, yang dahsyat. Nah, ini hanya kemah saja, ya. Nah, makanya rumah Tuhan harus dibangun. Kemudian kenapa harus dibangun? Supaya perkakas kudus bisa dibawa masuk. Ya, perkakas kudus yang harusnya ada dalam rumah Tuhan bisa dibawa masuk. Meja roti persembahan, kaki dian, mezbah dupa. 3 itu harus dibawa masuk. Saudara dikasih Tuhan, 2021 era P Aleph ada di depan mata kita. Kita sudah masuk di dalamnya. Di 3 hari pertama kita sudah melangkah di tahun 2021, tahun integritas. Satu yang saya tahu adalah integritas tidak muncul dengan sendirinya. Integritas itu bukan DNA. Integritas itu bukan diturunkan oleh orang tua, kakek nenek, bukan. Tapi dicontohkan, diteladankan, dan dilatih. Integritas itu hasil latihan. Integritas itu hasil pembentukan. Dan oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, kita mesti melatih diri atau Tuhan akan melatih kita semua. Ya. Dan model atau teladan integritas yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itu paling top. Ya. Nah, buat saya, pemahaman saya, tahun integritas itu berarti gini, tahun pembentukan, tahun pelatihan untuk menjadi seperti Yesus. Kita akan masuk dalam momen-momen finalisasi di mana seluruh tubuh Kristus, gereja Tuhan, Anda dan saya akan menjadi seperti Yesus. Siapa yang mau dibentuk sama Tuhan, siapa yang melangkah bersama dengan Tuhan dalam pembentukan ini, dia akan melihat bahwa dirinya nanti siap untuk diangkat ke awan-awan yang permai. Berapa banyak yang bersedia? Saudara semua mau ya? Baik, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau dibilang minggu integritas, berarti pembentukannya sepanjang minggu. Kalau dibilang bulan integritas, berarti pelatihannya sepanjang bulan. Tapi kalau dibilang tahun integritas, berarti pembentukan pelatihannya sepanjang tahun. Wow. Ya, kita akan mengalami ini, menghadapi bersama-sama. Jangan takut. Tuhan sudah menetapkan berarti Tuhan sudah menyediakan juga. Karena apa yang dia tetapkan berarti Tuhan sudah pikirkan semuanya. Saudara, kita tinggal percaya sama dia dan taati semua pesan-pesannya. Apa targetnya? Sampai hati dan pikiran kita sama dengan kata kita dan perbuatan kita. Karena integritas itu artinya samanya hati dan pikiran dengan kata dan perbuatan. Amin, saudara. Saudara, rumah Tuhan harus dibangun karena tidak jadi dengan sendirinya. Integritas hidup kita harus dibangun karena tidak jadi dengan sendirinya. Supaya tabut perjanjian bisa dibawa masuk. Apa itu tabut perjanjian? Saudara, buat kita gereja Pentakosta yang mengerti tentang pesan-pesan profetik. Tabut perjanjian itu bicara soal hadirat Tuhan.
Tabut perjanjian itu bicara soal tuntunan Tuhan. Karena Tuhan bicara di antara mercy seat ya. Saudara kasih Tuhan, tutup perjanjian yang ada malaikatnya itu saudara ya. Disebut mercy seat. Tuhan bicara di sana kepada para imam. Tuntunan Tuhan. Supaya bisa masuk dalam hidup kita. Masuk dalam hidup kekristenan Anda dan saya. Karena rumah Tuhan di zaman perjanjian baru hari-hari ini adalah Anda dan saya. Tubuh kita, hidup kita gitu ya. Nah kita bangun hidup kita dengan penuh integritas. Harus dibangun, harus dilatih, harus dibentuk. Dan letak dari tabut perjanjian itu letaknya kalau dalam rumah Tuhan itu adanya di ruang maha kudus. Ruangan yang paling dalam. Ruang maha kudus. Bicara tentang apa? Bicara sesuatu yang prioritas. Bicara sesuatu yang paling utama. Yang paling utama. Di atas semuanya. Kita mesti ngerti. Hadirat Tuhan. Itu harus di atas semuanya. Mendapat, menerima tuntunan Tuhan. Itu perlu menjadi prioritas Anda dan saya. Saya ngerti. Dan saya memang ngajarin juga kepada kita semua. Untuk pakai otak kita. Ya, karena otak dipakai, dikasih untuk dipakai. Ya, tapi kita mesti belajar juga menundukkan pikiran kita kepada Kristus, tuntunan Tuhan, belajar hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, yang kedua dibilang supaya perkakas kudus bisa dibawa masuk. Apa itu perkakas kudus? Perkakas kudus ada 3, meja roti persembahan. Meja roti persembahan di dalam rumah Tuhan itu bicara soal firman Tuhan. Lalu ada kaki dian, bicara soal karunia-karunia Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Lalu yang ketiga mesbah dupa, bicara soal hidup yang penuh dengan doa, pujian, penyembahan. Tiga-tiganya harus menjadi gaya hidup kita sepanjang tahun ke depan. Banyak baca firman. Meja roti persembahan itu diganti rotinya tiap pagi. Berarti baca Alkitab tiap pagi. Amin. Kaki dian itu harus terus menyala. Berarti Roh Kudus dalam diri kita tidak boleh padam, tidak boleh redup. Harus dijaga apinya, menyala terus. Mesbah dupa, 24 jam, 7 hari seminggu. Doa, pujian, penyembahan. Ada terus bersama-sama. Semua ini bicara soal hal-hal yang penting yang harusnya ada. Dan kalau belum ada, berarti memang kita harus bangun rumah Tuhan. Ayo perbaiki. Kalau yang sudah ada, jaga terus. Jaga terus. Dan melangkah terus. Haleluya. Pesan Tuhan ini saya renungkan dari 1 Desember kemarin. Karena tanggal 1 Desember kemarin ayat ini Tuhan kasih ke saya. Dan saya renung-renungkan, saudara kasih Tuhan. Wow. Ya, rumah Tuhan itu harus dibangun. Kalau kita baca bagaimana Salomo itu membangunnya, itu saja tidak mudah. Belum lagi kalau memikirkan bagaimana Daud mempersiapkan bahan-bahan bangunannya. Saudara, tahukah Anda, semua yang sudah terjadi di masa lalu, 2020, itu Tuhan bisa pakai untuk membangun rumah Tuhan di 2021. Amin. Bukan kebetulan semua tantangan yang terjadi tahun yang lalu itu terjadi. Semuanya mendatangkan kebaikan asal kita respon yang benar. 2021 kita bangun rumah Tuhan. Mari pegang dada masing-masing katakan saya rumah Tuhan. Amin. Kita semua rumah Tuhan. Saudara, nah di dalam pesannya Daud tadi, Daud memberikan 3 clue, 3 tips untuk Salomo supaya mampu menggenapi pesannya Daud tadi untuk Salomo, yaitu membangun rumah Tuhan. Ya, bagaimana caranya supaya dia bisa membangun rumah Tuhan? Yang pertama dikatakan hati mencari Tuhan. Ya, maka sekarang arahkanlah hati untuk mencari Tuhan. Hati mencari Tuhan. Bahasa Ibraninya lebab, ya, bahasa Yunaninya kardia. Apa itu hati? Hati bicara soal understanding, pemahaman kita, mencari Tuhan. Apa yang bisa membawa kita makin dekat sama Tuhan.
Hati juga bicara soal conscience, hati nurani. Ya, Tuhan taruh firman di hati kita. Hati nurani kita pasti ngerti sebenarnya apa yang Tuhan mau. Resolution, determination. Hati bicara soal resolusi, bicara soal keteguhan. Untuk membangun rumah Tuhan yang hebat, yang besar, yang dahsyat. Nggak bisa cuma setengah-setengah. Semangatnya mesti full. Amin. 2021 harus dimulai dengan semangat. Katakan sama-sama, semangat. Haleluya. Dengan semangat melangkah di 2021. Memang banyak tantangan, memang banyak masalah. COVID-19 belum semuanya hilang. Saudara dikasih Tuhan, ya memang katanya vaksin sudah datang di Indonesia dan sebagainya. Tapi kita belum lihat apa-apa, belum lihat terlalu banyak perubahan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan tetap ada dan mujizat juga tetap ada. Amin. Berjalan dengan yakin, resolusi, determination, keteguhan hati, kesungguhan, seluruh totalitas hidup mencari Tuhan, memastikan kehadirannya tiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bicara soal apa? Bicara soal perjuangan. Bicara soal bayar harga. Bicara soal niat hidup kudus. Bicara soal ketaatan. Ya, bicara soal ketaatan. Dan kalau kita ngerti tentang hati yang mencari Tuhan ini, maka kita akan mau lakukan semuanya. Filipi 2 ayat 5 berkata gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi hati penting ditujukan kepada Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepenuh hati mencari Tuhan, totalitas. Jadi semuanya diletakkan, nggak setengah-setengah. Saya ngerti, kita masih di bumi. Jadi ada kebutuhan soal makan, minum, uang. Saya ngerti, saya juga. Gereja juga, saudara. Tapi tahun ini Tuhan mau latih integritas kita. Supaya kita ngomong-ngomong soal kekekalan, ngomong-ngomong soal sorga, harus sama dengan seluruh hidup kita. Ya, kita tetap kerja, kita tetap prioritaskan rohani kita juga. Ya, kita berusaha, tapi kita tetap prioritaskan juga, saudara, yang namanya firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, ya, jiwa mencari Tuhan. Ya, pesan Daud kepada Salomo adalah mulai hari ini arahkan jiwamu mencari Tuhan. Arahkan hati, arahkan jiwa. Jiwa dalam bahasa Ibraninya neves. Ya. Bahasa Yunaninya psyche atau suke. Ya. Nafas, neves, nafas. Activity of mind, will and character. Neves, nafas. Dan itu adalah paraphrase atau istilah yang dipakai di dalam Alkitab. Kalau lagi ngomongin neves, itu bicara soal seluruh kegiatan pikiran, seluruh kegiatan kehendak, seluruh kegiatan karakter. All activity of mind, will and character. Neves, mencari apa yang disenangkan oleh Tuhan. Ya minimal kalau kita gak bisa senangin Tuhan tiap waktu, jangan nyakitin dia, saudara.
Seleranya Tuhan kita cari, saudara dikasih Tuhan. Saya jadi ingat salah satu ayat firman Tuhan berkata gini, di Maliaki 3 ayat 3-4 berkata gini, ya, Tuhan memurnikan umatnya seperti tukang pemurni logam. Untuk apa dimurnikan? Ayat 4-nya bilang begini, dimurnikan supaya persembahannya menyenangkan Tuhan. Jadi bayangkan ada dua orang, yang satu dikuduskan, dimurnikan, yang satu enggak. Dua-duanya mempersembahkan persembahan, yang satu persembahannya menyenangkan Tuhan, yaitu orang-orang yang dimurnikan. Tapi orang yang tidak dimurnikan, persembahannya biarpun ngasih persembahan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Tuhan maunya hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Supaya hati kita itu fokus sama Tuhan, tidak menyakiti Roh Kudus, tidak mendukakan Roh Kudus. Layani selera Tuhan. Can you live by that? Hidup untuk Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Dan sebenarnya dua kata ini, hati dan jiwa. Hati dan jiwa. Ini kalau disatukan dalam tradisi Ibrani, ini pengertiannya sama sebenarnya. Yaitu totalitas. Totalitas, total, seluruhnya kita letakkan hanya untuk senangkan Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kalau menyenangkan Tuhan, yang pertama yang saya tahu adalah favor Tuhan ada atasmu. Aduh saudara, kalau yang namanya favor, perkenanan Tuhan ada atasmu, engkau melakukan apa saja yang gak mungkin jadi mungkin. Pintu yang tertutup bisa kebuka. Orang-orang yang dicatat di Alkitab memiliki perkenanan dari Tuhan. Gak banyak. Yang pasti Tuhan Yesus. Yang kedua yang saya tahu itu Daud tuh. Ya, kemarin kita baru saja melewati Natal. Saudara yang dikasih Tuhan. Yusuf, Maria menerima perkenanan Tuhan. Lalu para gembala di Padang Efrata menerima perkenanan Tuhan. Tidak banyak. Tapi kalau orang-orang itu menerima perkenanan Tuhan, maka semua yang gak mungkin jadi mungkin. Kita butuh itu tahun 2021. Amin. Waktu kita melangkah dalam tahun integritas, kita butuh perkenanan Tuhan. Ayo senangkan Tuhan. Totalitas semuanya kita arahkan supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Terakhir, yang ketiga, petunjuk dari Daud untuk Salomo. Saya juga percaya ini petunjuk Tuhan buat kita untuk membangun rumah Tuhan, membangun hidup yang penuh integritas. Saudara kasih Tuhan. Yuk lihat sama-sama di bagian akhir dari 1 Tawarikh 22 ayat 19. Di sana dibilang begini. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Untuk apa kita hidup dalam integritas? Untuk apa kita membangun rumah Tuhan, hidup kita? Untuk apa? Motivasinya. Hidup untuk nama siapa? Berhasil untuk siapa? Sukses untuk siapa? Jadi kaya, jadi terkenal, jadi berkuasa untuk siapa? Melayani untuk siapa? Untuk nama siapa? Nama pribadi? Nama gereja? Nama rayon? Nama siapa? Nama Tuhan. Amin saudara. Untuk nama Tuhan. Be a selfless, nameless servant of God. Jadilah hamba Tuhan
yang tidak kejar nama, yang tidak mementingkan diri. Integritas. Integritas. Itu tujuan, itu juga motivasi. Saudara dikasih Tuhan, ini pesan Tuhan buat kita semua. Dan saya berdoa, Bapak Ibu Saudara menangkap dalam pengurapan Roh Kudus, Tuhan menguatkan, kita melangkah terus bersama dengan Tuhan. Mari kita buka hati sama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Pesanmu jelas disampaikan kepada kami semua yang mau membangun rumah Tuhan. Sepanjang 2021 membangun integritas. Hidup kami adalah rumahmu, biarlah penuh dengan integritas. Yang kami bangun bukan untuk nama kami atau nama siapapun, tapi hanya untuk nama Tuhan. Tolong kami supaya bisa menggenapi kehendak-Mu. Punya hati dan jiwa yang mencari Engkau. Totalitas kami kepada Tuhan. Tolong kami supaya hati pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan. Pikiran Kristus, selera Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Roh Kudus, Kau sedang dicurahkan dengan pengurapan yang dahsyat di era Pentakosta ketiga ini. Engkau mampukan kami. Kami butuh semuanya. Kami butuh semuanya supaya bisa melakukan firman Tuhan sepanjang tahun ini. Curahkan rahmat dan berkat-Mu berlimpah-limpah. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Bebaskan yang terikat. Tuhan tolong semua yang putus asa. Biarlah semuanya diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Roti yang sudah disiapkan dan anggur yang sudah disiapkan. Dan juga khususnya hati kita semua sama-sama. Kita mulai yuk dengan doa saudara. Bapa di surga, kami masuk dalam perjamuan kudus di minggu pertama tahun 2021 ini. Tuhan, urapi kami semua. Kami butuh Tuhan. Dan lewat perjamuan kudus ini biarlah kami makin bersekutu dengan Tuhan dan makin bersekutu dengan sesama kami. Sebelum kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, kami mau lakukan semua dengan benar. Untuk itu kami datang merendahkan diri. Kami minta ampun untuk kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Mari masing-masing ambil waktu sebentar. Minta ampun sama Tuhan. Kalau diingatkan Tuhan akan dosa-dosa, minta ampun. Minta ampun sama Tuhan. Juga ampuni semua orang yang menyakiti. Ora baya syada baya rada bataka maya syada baya rada barada barada bataka baya syada baralaba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ora bataka baya syada baya rada bataka baya syada baya rana mataka marada barada 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 barada. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Engkau mengampuni kami dari segala kejahatan, bahkan menyucikan kami karena kami sudah mengakui di hadapan Tuhan. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Makasih Tuhan.
Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Aba, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Urabaya syarabaya rarabaya bo, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Urabaya karada bataka baya rada bataka baya shana barala 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 barala. Iramataka maya shana marana 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 marana. Mari angkat tangan kita, angkat hati kita. Urabaya basyana barala, curahkan rahmat-Mu, berkat-Mu, pengurapan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tercurah buat kami semua yang ambil bagian dalam ibadah hari ini, perjamuan kudus hari ini. Urapi semuanya. Roh Kudus penuhi. Roh Kudus penuhi. Yang belum bisa bahasa roh, Tuhan baptis dengan Roh Kudus dan menerima bahasa-bahasa baru. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Mulai tahun ini, memulai tahun ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati semuanya. Pengurapan Tuhan turun, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, terus melangkah dalam Tuhan, melangkah dalam firman Tuhan. Urapi ya Tuhan, urapi. Urabatakama syada barala 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 baya syada barala barala. Yang sakit sembuhkan, pulihkan, keluarga-keluarga pulihkan, keuangan diberkati, dipulihkan tahun ini, tahun baru ini Tuhan, tahun integritas, biar setiap kami melangkah dalam pimpinan Tuhan. Terpuji namamu, terpuji namamu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami sudah dengar firman, kami sudah perjamuan kudus. Kami siap terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara, katakan bersama saya.
Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku.